Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita dikumpulkan di sini Bapak Ibu guru yang saya hormati dalam acara diseminasi implementasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebaran apa yang telah saya pahami ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak di angkatan ke-9. Jadi apa yang saya dapatkan saya sebarkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, supaya bisa bermanfaat untuk SMA dan untuk sekolah kita. Oke, sebelumnya sudah tahu ya siapa saya ya? Ya, saya tidak perlu dijelaskan lagi karena kita teman sejawat ya. Saya Danang Yudriyadi dari SMA Kita. Nah, yang pertama tujuan dari acara ini, dari disementasi budaya positif adalah mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Nah, setelah itu yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman kepada seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat semuanya. Jadi apa yang telah saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sebarkan kepada jenengan semua. Selanjutnya pentingnya budaya positif. Nah, ada kata budaya positif ya. Itu kita, apakah kita ini negatif kok yang diperlukan budaya positif? Benar seperti itu ya? Nah, tadi sebelumnya sudah ada yang menyampaikan bahwa berarti kita ini negatif semua ya Pak ya. Bukan berarti kita negatif semuanya ya. Kita mungkin sudah positif, mungkin sudah berpihak kepada murid, tetapi ada beberapa hal yang mungkin belum kita pahami, termasuk saya juga ya tentang budaya positif. Ketika saya mendapatkan materi tentang budaya positif, saya juga semakin paham bahwa bagaimana sih membuat anak itu semakin nyaman berada di sekolah saat kita mengajar, saat berada di sekolah dan sebagainya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Di sini pemangku kepentingan, Bapak Kepala Sekolah, Waka, dan kita juga, Bapak Ibu guru harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan kuliah tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran itu guru sebenarnya. Kita semuanya adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kita semuanya adalah guru. Kalau pemimpin pendidikan itu kepala sekolah, jadi kalau pemimpin pembelajaran adalah kita. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden, surat pemerintah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, yang pastinya belum membaca semua ya. Saya pun baru membaca ketika membuat materi. Disampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 itu pelaksanaan pembelajaran tadi ya, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif. Artinya interaktif itu saling berkomunikasinya dua arah, inspiratif, bersifat menginspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi peserta didik tidak hanya teacher center ya kalau dalam kelas, tidak hanya diam menerima materi atau peraturan ilmu dari kita, tapi mereka juga harus berpartisipasi aktif. Yang keenam adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, bisa kita pahami bahwa objek dari pendidikan itu adalah siswa. Setuju ya? Nah, objek pendidikan adalah siswa. Nah, maka ya kita harus melakukan apapun untuk siswa, bukan seenak kita sendiri, tapi yang harusnya enak itu malah siswa. Kita sorong pun tidak apa-apa, misalkan siswa
bahagia. Sama seperti kita punya anak, bapak atau ibu, sekolah tidak apa-apa kan, asalkan anaknya bahagia, senang. Nah, oke, anak dalam hal ini murid atau peserta didik juga seperti itu ya, anak kita di sekolah. Jadi kita tugasnya juga membahagiakan. Nah, berdasarkan hal itu, berdasarkan peraturan pemerintah tadi, ada beberapa disiplin positif dan yang pertama tentang materi kita nanti ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, baru restitusi nanti akan kita bahas mulai awal. Yang pertama dulu, disiplin positif. Bapak Ibu guru, yang pertama ini kita akan mencari stimulus respon dan kontrol. Sebelumnya saya akan melakukan kegiatan ya. Bapak Ibu coba tangannya di tangan satu saja ya, tangan satu kanan. Nah, ibaratkan ya, tangan kanan ini Bapak Ibu guru mau megang sebuah hal, benda, bisa hal, bisa sesuatu ataupun apapun ya yang menjadi rahasia panjenengan semua. Lalu jadi rahasia ini genggamlah erat-erat, coba digenggam. Jadi ini adalah sesuatu yang berharga bagi panjenengan semua. Jadi ini diibaratkan adalah sesuatu yang berharga. Bukan seperti ini Pak ya. Bukan seperti ini nanti satu ya, seperti ini ya. Nah, jadi coba dipegang seperti ini rahasianya atau hal yang berharga, barang yang berharga. Air pun juga boleh karena kita menggenggam air rapat-rapat, betul ya. Semuanya pasti punya hal yang buruk di antara kita ya. Yang itu tidak mungkin dikeluarkan, ditunjukkan kepada siapapun. Nah, setelah itu coba dengan teman di sampingnya ya. Teman di sampingnya mencoba untuk membujuk untuk membuka rahasia ini. Boleh atau tidak? Oke. Boleh atau tidak? Boleh. Oke, cukup ya, cukup tidak dibuka lagi ya. Nah, adakah tadi yang memperbolehkan teman-teman yang lainnya untuk membuka? Ada. Ya karena sudah merasa apa ya? Merasa obeng ya sih aku kok ngono ya gitu. Tapi secara naluri rahasia ini atau hal ini akan tetap kita jaga terus. Tidak mungkin kita keluarkan tanpa ada kesadaran diri, tanpa ada keinginan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mungkin sudah percaya dengan orang yang di sampingnya, misalnya istrinya misalnya, arep kok yopo tentang rahasia ya pasti diberikan. Ya, bahkan dalamnya hubung-hubung apa ya wis dilakoni ya. Bukan begitu bisa tuh ya. Ya, jadi melakukan itu. Nah, artinya keyakinan kita itu yang mengontrol dalam diri kita sendiri. Di sini ada dua teori ya, stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya kita tidak bisa mengajak orang itu berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita berpandangan bahwa misalnya tentang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain kalau orang lain itu tidak mau menerima apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Teori kontrol. Ini gandengannya ya dengan contohnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Misalnya dalam film Naruto, bukan Avenger ya. Tahu Avenger ya? Nah, beberapa tahun yang lalu Thanos menyerang bumi. Tujuannya apa? Menurut Thanos tujuannya adalah untuk kebaikan, menyelamatkan bumi, alam semesta, supaya orang yang jahat ini digenosida ya, dihilangkan sebagian, biar orang-orang itu hilang separuh, terus akhirnya bumi atau alam semesta bisa hidup kembali atau bisa lebih jauh lagi jalannya. Nah, itu Thanos yang dilakukan. Tapi
Berbeda dengan perspektif orang lain, perspektif para pahlawan, bahwa mereka tidak ingin hal seperti itu melanggar. Nah, jadi di masing-masing orang itu punya tujuan, meskipun perilakunya menurut kita pribadi tidak baik. Contohnya pencuri, ya, pencuri. Kita bisa menyalahkan pencuri karena mengambil barang untuk orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menyalahkan keadaan? Orang itu di lingkungannya dikucilkan, dia tidak ada yang memberi bantuan, mungkin bekerja juga tidak bisa, besarnya ada mangga milik tetangganya di samping rumah itu diambil, dia dimarahi, dia dipenjara karena mangga itu. Nah, maka kita lihat tidak dari sisi orang yang mencuri, tapi juga dari penyebabnya. Nah, itulah maksudnya semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun itu sebenarnya baik dan buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kalau orang lain mengontrol kita, berarti kita mempersilahkan orang lain untuk mengontrol kita. Jadi kembali pada diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya terakhir, model berpikir menang dan kalah. Model berpikirnya kita tidak menang dan kalah lagi, harus menang dan menang. Oke, selanjutnya sebentar. Setelah teori stimulus dan respon, ya, setelah teori stimulus dan respon, selanjutnya nah ini, di mana ada kemauan, ini kata-kata Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita harus memiliki kedisiplinan yang kuat. Nah, jadi ini adalah kata-kata Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat disiplin diri, self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita disiplin, orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Sama seperti kalau kita di sekolah, anak-anak tidak bisa disiplin, maka bapak ibu gurunya yang harus mendisiplinkan siswa. Nah, selanjutnya makna disiplin ya. Disiplin ini kalau menurut kita semua mungkin disiplin adalah apa ya? Disiplin itu taat akan peraturan, betul? Nah, tapi ternyata dari bahasa Yunani, disiplin itu artinya belajar, bukan taat peraturan. Artinya kalau belajar, berarti yang belajar itu siapa? Dirinya sendiri. Dia akan ada kemauan untuk belajar, jadi dirinya sendiri. Maka disiplin harus berasal dari dirinya sendiri. Ini berkaitan dengan keyakinan. Makna asal kata lain berkonotasi dengan disiplin ya, dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali konteksnya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk disiplin kita harus patuh kepada orang lain. Nah, ternyata di Indonesia itu mengalami generalisasi atau perubahan makna. Nilai-nilai kebajikan universal di dalam lingkungan kehidupan ya, pasti kita menyetujui nilai-nilai kebajikan. Misalnya gotong royong ya, dalam budaya kita ada gotong royong, ada nilai-nilai kebajikan, kebersihan, kita harus bersih, betul ya? Itu nilai-nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri kita. Misalnya ada motivasi tentang kebersihan. Kita awalnya mungkin ada tulisan dilarang membuang sampah di sini ya. Tapi ketika kita akan melakukan itu terus-menerus, maka kebersihan itu secara otomatis akan melekat di dalam diri kita. Betul ya, Pak Ajit ya? Iya. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan
karena itu dalam pendidikan kita, di dalam peraturan pemerintah kita ya, pada kurikulum yang baru ini diatur di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa elemen profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen profil pelajar Pancasila. Meskipun namanya Pancasila, ya, Panca itu 5, sila ya. Pancasila itu maksudnya ke sifat-sifat kepancasilaannya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang harus dikuasai di dalam pendidikan kita yang baru. Ya, berdasarkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, ini adalah dimensi-dimensinya. Kalau tadi elemen, dimensi-dimensi di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, ini terkait dengan beriman dan bertakwa ya, semuanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya kebinekaan global, di sini mengenai dan menghargai budaya. Kebinekaan tentunya berkaitan erat dengan perbedaan ya. Kita di Indonesia mulai dari awal merdeka perbedaan sudah sangat banyak. Mulai dari sukunya yang berbeda, agamanya berbeda, warna rambutnya berbeda, kulitnya juga berbeda, dan lain sebagainya. Maka harus ada kebinekaan di Indonesia. Nah, itu sejak awal kita merdeka. Yang ketiga ada gotong royong. Ini adalah kebudayaan yang jadi dasar bangsa kita, khususnya di bangsa Jawa ya, di suku Jawa ya, suku Jawa. Tentunya masih sangat masih sangat kental di budaya kita ketika ada orang-orang yang membangun rumah atau mengganti atapnya ya, orang-orang di sekitar lingkungan akan membantu, benar. Tapi kalau di perumahan ya nggak mungkin. Tapi kalau di desa namanya sayang atau soyo ya, atau soyo. Nah, meskipun tidak diundang pun akan datang nyewangi, duduk di kedai dan lain sebagainya. Itu gotong royong. Gotong royong tentu saja berkaitan dengan hubungan sosial dengan orang banyak. Tidak bisa kalau sendiri kok gotong royong dengan siapa ya? Harus dengan orang banyak. Ada 3 dimensi, yaitu kolaborasi, pedulian dan berbagi. Mandiri ada 2, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Bernalar kritis berhubungan dengan berpikir, daya pikir kita. Yang pertama memproses informasi dan memperoleh informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang berkaitan dengan nalar. Yang kedua ada kreatif. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai manusia. Tentunya kita harus lebih kreatif. Setiap hari, setiap tahun harus lebih kreatif. Kalau kita tidak kreatif, kita akan tertinggal dari generasi-generasi setelah kita. Anak-anak kita ini lebih menguasai, misalnya lebih menguasai artificial intelligence ya. Kalau kita tidak menguasai ya kita akan tertinggal. Itu juga sih. Teori motivasi hubungan dan penghargaan. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasi yang dari luar. Motivasi ada 2, yang dari luar dan dari dalam. Kalau misalnya kita lapar, itu masuk motivasi. Kita mau makan, motivasi dari luar atau dari dalam? Kalau kita makannya di gelas tuh, bisa dari luar. Karena siapa yang mengajak, itu kan? Nah, ditraktir temannya, maka motivasinya dari luar. Kalau kita makan karena lapar, makannya di pecel depan, nah itu pasti dari dalam. Karena luwe biasanya ini, adanya ini ya wes itu. Jadi ada. Ya. Selanjutnya setelah teori motivasi ada hukuman dan hukuman. Ya. Hukuman merupakan suatu cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersama-sama. Misalnya ini, Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang terlambat, pernahkah kita menyuruh siswa tersebut untuk keliling lapangan? Pernah ya, dulu pernah menyuruh siswa terlambat terus, keliling lapangan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk hukuman. Kalau di lingkungan masyarakat, misalnya kita melakukan kejahatan, mencuri misalnya, terus dihukum hukuman penjara selama 1 tahun, nah itu termasuk hukuman. Maka hukuman itu bersifat memaksa.
bersifat memaksa, harus dilakukan. Hukuman itu harus dilakukan. Dan aturannya berasal dari satu pihak. Dari satu pihak. Itu namanya hukuman. Bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau hukuman psikis misalnya dibully, itu termasuk hukuman psikis juga. Misalnya di kelas ada anak yang tidur. Nah, tadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi bersifat memaksa dari satu pihak, kalau konsekuensi berdasarkan perundingan antara dua belah pihak. Misalnya kita anak-anak terlambat mengumpulkan tugas. Apa konsekuensinya kalau terlambat mengumpulkan tugas? Kamu mau melakukan apa? Oh, saya akan membuat resume, saya akan membuat pengumuman. Karena saya telah terlambat mengerjakan tugas, jadi saya membuat tugas tambahan lagi. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kalau di rumah misalnya, kalau di rumah anak kita membuat kesalahan, misalnya bermain HP, sudah kita beri waktu bermain HP selama 2 jam. Dia mencuri-curi waktu untuk bermain HP. Nah, sebelumnya sudah kita bicarakan dengan anak tersebut, konsekuensinya ketika ketahuan mencuri waktu, maka di hari berikutnya dia tidak akan diizinkan untuk bermain HP. Itu namanya konsekuensi. Nah, beda dengan hukuman. Kalau hukuman, ketika ketahuan, mulai sekarang nggak boleh bermain HP. HP-nya dijual kalau pakai cara itu. Nah, itu namanya hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Harus terjadi itu maksudnya memaksa. Misalnya dihukum keliling lapangan, ya silakan, kalau tidak dilakukan ya tambah diseleni. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak menyakitkan, tapi harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati, ya. Mungkin anak tersebut ketika disuruh keliling lapangan akan lompat ini. Aduh, aku di kompon keliling lapangan, apa aja misalnya. Kita ngomong, nah seperti itu namanya sakit hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi anak itu nggak nyaman, hanya tidak nyaman, tapi tidak sampai sakit hati. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, takut, ya, akhirnya membenci. Konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat memaksa, paksaan. Konsekuensi ada stimulusnya dan tanggapan-tanggapannya. Selanjutnya ada mendorong anak untuk menyayangi diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Kalau konsekuensi, hukuman itu merupakan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kita lanjutkan. Hukuman, nah ini kita coba menjawabnya. Ini hukuman atau konsekuensi, ya Bapak Ibu? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi kita coret-coret terus disuruh membersihkan kembali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, tidak bersifat yang bersifat memaksa, tapi anak tidak merasa sakit hatinya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Misalnya tidak menggunakan dasi, push up, hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas semuanya dicoret-coret, konsekuensi. Yang terakhir, bersyukur di lapangan basket karena ngobrol dengan teman, hukuman. Ya, jelas ini sudah tidak mungkin dilakukan oleh kita, ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru-guru milenial, ya, guru-guru yang sudah sadar akan dunia sosial itu kalau kena kamera wah bisa gawat ini. Nah, seperti itu. Anak disuruh berjemur karena nggak pakai dasi. Orang pakai dasi kok disuruh berjemur 12 pasti mogel. Nah, ya. Kalau olahraga beda lagi. Kalau olahraga itu konsekuensinya harus berupa kejadian fisik karena olahraga kan aktivitas fisik. Nah, tapi kalau hanya tidak mengerjakan tugas matematika, disuruh berjemur di lapangan tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya pada saat olahraga ada anak yang terlambat dan dia tidak ikut pemanasan akhirnya. Nah, hukumannya apa? Anak itu bukan hukuman, ya. Konsekuensinya apa? Anak itu keliling lapangan sebagai ganti dari pemanasan. Jadi kalau olahraga boleh melakukan hukuman fisik asalkan
tidak membuat anak-anak sakit hatinya. Saya yakin kalau pas fisik, kegiatan fisik olahraga ya tidak sakit hatinya karena aktivitas olahraga. Selanjutnya penghargaan. Nah, ini yang mungkin kita sering kita lakukan di rumah maupun di sekolah ya. Kita memberikan penghargaan. Penghargaan adalah pemberian sesuatu. Nah, Bapak Ibu pernah memberikan jajan kepada anak-anak, permen misalnya, berhasil menjawab pertanyaan ini terus dibuat menjadi diberikan permen. Nah, terus kalau misalnya anak-anak TK itu kalau berhasil diberikan bintang, itu sudah. Nah, tapi sebenarnya kalau hal itu sering dilakukan, anak-anak juga akan merasa segala sesuatu yang dilakukan harus ada timbal baliknya bagi dia. Makanya itu juga tidak sehat bagi perkembangannya, tidak sehat juga. Jadi dia tidak ini, dia keinginannya harus ada konsekuensi, harus ada timbal baliknya. Contoh penghargaan, siswa diberikan makanan ringan karena berhasil mengerjakan tugas dengan baik atau tepat waktu. Ini seorang seorang peneliti ya menyampaikan bahwa mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata penghargaan itu juga tidak baik. Terlalu sering memberikan penghargaan itu juga tidak baik bagi perkembangan anak. Nah, ada sebuah bacaan yang berjudul dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan bisa juga jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika kita ada iming-iming penghargaan, kita akan cenderung melakukan itu karena ada sesuatu yang kita inginkan. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas sesuatu dan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara memberikan tindak lanjut sekarang? Bagaimana memberikan tindak lanjut bagi anak-anak yang mungkin sudah melakukan sesuatu yang baik? Misalnya, ada anak yang di dalam kelas nilainya paling bagus, terus kita hanya memuji-muji anak itu, kira-kira anak yang lain bagaimana? Iri. Terus ada lagi dengan sistem ranking ya, yang kalau sekarang sudah tidak ada sistem ranking, benar ya, gitu ya. Di sekolah kita, di sekolah manapun tidak ada lagi sistem ranking. Karena apa? Sistem ranking itu juga bisa menghukum anak yang nilainya di bawah, itu motivasi belajarnya tidak akan berkembang. Misalnya, sapi-api aku pokoknya nilai itu magang semini, rankingku ya magang terus, sekolah ya belum buka, akhirnya seperti itu motivasinya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga memberikan penghargaan, terutama penghargaan yang sifatnya ranking. Caranya bagaimana? Misalnya salah satu caranya dari anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ketika sudah tidak ada teman-temannya, terus kita bisa bilang, oke, tadi bagus loh yang kamu lakukan. Nah, seperti itu sudah ada motivasi ya. Jadi itu cara memberikan penghargaan yang tidak mengganggu orang yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Bagaimana kira-kira itu, Bapak Ibu? Kita harus menghukum atau kita harus memberikan konsekuensi kalau tentang kesalahan? Menghukum, pokoknya hukum lain lapangan. Nah, gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu saya tahu Pak Aceh menjawab seperti itu. Di dunia nyata sudah tidak pernah itu. Kalau dulu mungkin ya kita itu masih sering dihukum. Rambutnya domo, zaman SMP ampleng. Nah, pernah ya? Saya juga pernah. Rambut panjang juga ampleng dulu. Tapi ketika kita melaporkan ke orang tua ya kapok. Nah, itu malah dikampleng itu karena orang tuanya. Tapi beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang adalah zaman yang modern, zamannya media sosial. Kalau kita ada kesalahan misalnya hukuman fisik direkam, nah itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi bisa merugikan kita sendiri. Maka sekarang guru-guru yang konvensional dalam zaman dulu yang suka menghukum itu sudah hampir tidak ada. Nah, selanjutnya
tersebut untuk kembali lagi ke kelompoknya atau kembali lagi dengan sifat-sifat baiknya. Jadi misalnya ada anak yang bersalah, kita tidak boleh langsung menghukumnya, menghakiminya, memarahinya, tapi kita harus mengajak anak tersebut untuk mengakui kesalahannya, membuat dia lebih baik dan bisa semakin lebih baik lagi. Itu namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah pengertian restitusi. Jadi anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada perubahannya. Makanya di kepolisian sekarang ya juga ada ahli psikologi. Tugasnya apa? Tugasnya ya melakukan restitusi ini supaya yang dihukum itu bisa kembali ke kelompoknya dan bisa menjadi semakin kuat, semakin baik lagi. Tidak kok hanya dihukum sebelum penjara, terus setelah itu dihukum sudah, itu tidak. Harus ada ahli psikologi ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi membuat anak-anak berpikir. Nah, ini ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Perbedaannya. Hukuman jadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, kita melakukan restitusi berarti anak-anak bisa memilih melakukan apa setelah ini. Hukuman di bagian kedua tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi tidak nyaman ya, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Misalnya ada anak yang melakukan gelut misalnya ya, bukan gelut ya kalau anak-anak biasanya cek otot-ototan terus benihnya cepot ya, benihnya cepot. Nah, tidak kok dihukum si anak ini harus melakukan apa, itu tidak. Tapi menggunakan restitusi, kalau menggunakan restitusi maka si anak tersebut akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya yang pertama dia akan memperbaiki bajunya, setelah itu saling ngobrol dengan temannya sehingga mereka kembali lagi seperti semula. Tidak kok tetap marah-marahan untuk kedua anak. Kita lanjutkan. Sifat dari hukuman itu negatif ya. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah restitusi yang bersifat positif. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu supaya bisa kita perbarui lagi. Nah, contoh beberapa peraturan, kembali ke peraturan lagi. Selalu kembalikan dana ke tempatnya. Nah, ini menyangkut. Oke, kita lanjutkan ya. Ini peraturan dan kebijakan dan nilai kebajikan tadi. Contoh keyakinan kelas. Jadi kita ubah keyakinan peraturan tadi. Kalau peraturan tadi bersifat larangan atau kalimat-kalimat negatif, kita ubah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya selalu bersikap positif. Nah, ini termasuk peraturan yang mana kalau selalu bersikap positif tadi? Ada peraturan tidak boleh mengganggu orang lain ya, termasuk lagi dalam ini ya. Nah, termasuk harus selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu orang lain. Nah, ini termasuk contoh keyakinan kelas. Selanjutnya di materi ke-5 dan ke-4 ini ada kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas.
Nah, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Apa Pak Jemi? Kasih sayang. Ya, yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua apa? Cinta. Ya, termasuk kasih sayang ya. Yang kedua itu ada kekuasaan. Jadi kita membutuhkan kekuasaan. Dan bukan dalam artian berkuasa mengatur negara, mengatur. Tapi kalau di rumah kita punya kekuasaan enggak? Atau istri kita yang punya kekuasaan? Ya istrinya, ya pasti istrinya yang punya kekuasaan. Kalau laki-laki jarang punya kekuasaan. Kecuali kalau mungkin di pondok itu ya, laki-lakinya punya kekuasaan. Kesenangan, keempat kesenangan, keterbatasan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan semua itu. Contoh kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa diterima. Bayangkan kalau di sekolah ini kita tidak diterima di sekolah. Di sekolah tidak ada yang menyukai kita sama sekali. Kita nyaman nggak? Nah, kita akan mencari tempat lain yang nyaman. Jadi kita tidak nyaman. Maka termasuk kebutuhan dasar. Kekuasaan. Di dalam kelas kita membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan apa? Ya terhadap anak-anak yang kita ajar. Itu termasuk kebutuhan kekuasaan. Di keluarga kita juga seperti itu. Yang paling kecil adalah kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Kesenangan, ya kita membutuhkan rasa senang. Makanya ada kata healing, ya. Ada kita kalau Sabtu Minggu cari hiburan, healing misalnya. Nah itu termasuk kesenangan. Naik gunung ya Mas Jeffrey ya. Naik gunung, Pak Rifai juga naik gunung ya. Kalau wajib bisa. Ya ini wajib ini biasanya singkong. Nanti juga bisa singkong setelah ini. Selanjutnya ada bertahan hidup. Nah ini termasuk kebutuhan makan. Nah kita kalau nggak makan ya lemas. Nah, itu wajib hukumnya. Setiap hari itu wajib. Yang terakhir adalah kebebasan. Kita perlu bebas. Kita tidak ingin dikekang terus-terusan. Kalau misalnya kita di dalam keluarga punya anak ya, anak itu dikekang habis-habisan di rumahnya, dia di luar akan nggak karuan-karuan. Karena apa? Ya, karena dia membutuhkan kebebasan. Di rumah dia tidak mendapatkan, di luar dia akan mencari kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi juga. Ya harus kita penuhi terhadap diri sendiri juga untuk orang lain. Yang pertama adalah bertahan hidup, bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat. Bukan hanya makanan saja yang bertahan hidup. Pakaian juga untuk bertahan hidup. Kita kalau nggak berpakaian ya lucu kan. Makanya hidup itu ya harus berpakaian. Istirahat, tempat berlindung ya itu untuk bertahan hidup juga. Keamanan dan kesehatan. Serta secara sederhana dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Selanjutnya, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagai bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi dan mengasihi, disayangi dan menyayangi. Nah ini termasuk kebutuhan untuk diterima, kasih sayang, rasa diterima. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekuasaan. Nah ini tidak berarti kita harus berkuasa menjadi bupati, menjadi wali kota, itu tidak. Kita kekuasaan itu maksudnya ya di lingkup terkecil dalam lingkungan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan ya, berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin interpretasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap juga di rumah, di sekolah, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan melalui kegiatan seperti melakukan proyek, hobi, tugas, dan tempat kekuasaan. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Jadi kita perlu bebas untuk mengendalikan arah kita masing-masing. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, kita perlu merasa senang, makanya kita perlu tadi healing. Termasuk juga perlu guyonan, perlu ngopi ya Pak Jeffrey. Kita perlu ngopi. Ya. Kalau nggak ngopi sedino rasanya ya nggak penak ya Pak Jeffrey. Nggak penak. Kudu ngamuk kalau nggak ngopi. Nah ini termasuk kebutuhan kesenangan.
Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya memiliki alasan. Misalnya ada anak yang mencari perhatian di kelas, ya. Dia mencari perhatian terus di kelas, dia obah karena PDW. Nah itu kira-kira kebutuhan apa ya ingin dicari anak itu dari 5 kebutuhan tadi? Kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan tadi. Kebebasan. Nah, bisa kebebasan, bisa juga kasih sayang atau rasa diterima. Nah, anak tersebut ingin diperhatikan di dalam kelas. Ada kan anak yang ingin diperhatikan kan? Nah, maka kebebasan. Terus misalnya terkait dengan makanan ya, bertahan hidup pastinya. Nah, itu beberapa kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan mengetahui dan memahami kebutuhan dasar setiap murid dan siswa, tentu kita lebih mudah mengarahkan serta mengajak mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru ya, kita harusnya bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, guru bisa menjadi seorang penghukum. Contohnya tadi ada anak terlambat keliling lapangan 5 kali. Ada anak salah menggunakan sepatunya putih, terus sepatunya konyepot, anaknya nyeker terus seharian. Nah itu hukuman ya. Penghukum. Ada lagi membuat rasa bersalah, manajer, teman dan pemantau. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem hafalan yang dapat menekan murid. Jadi lebih menekan, itu penghukum. Patuhi aturan saya, contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya, Pak Awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi kita kalau terus, nah itu termasuk penghukum. Selanjutnya yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini kita hubungkan dengan orang lain kalau membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak jadi alon-alon tapi biar anak tersebut merasa bersalah. Nah ini lebih baik dari menghukum tadi. Sudah posisi kontrol yang lebih baik dari menghukum tadi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi keliru ya Pak. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman, ngajak kancane ya. Ayolah, bantu demi saya, bantu lah. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Misalnya ada anak yang bersalah terus Allah wes tahu tak ewani, seorang itu lebih wangi. Nah itu teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Jadi harus dibantu terus-menerus. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pernyataan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Ini termasuk posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti perilakunya. Jadi kesalahannya dan buktinya. Selanjutnya yang kelima, inilah yang terbaik, posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Seorang manajer tidak langsung menyalahkan menyalahkan siswa, menyalahkan murid, tetapi dia akan mengajak murid tersebut untuk berubah. Bisa dibayangkan kalau dalam sepak bola ada yang namanya manajer ya, pelatihnya itu namanya manajernya. Nah, manajer itu tidak kok menyalahkan terus, mengajak dia pasti akan mengajak sesuatu yang lebih baik. Supaya apa? Supaya timnya juga akan menjadi lebih baik. Nah, guru berbuat sesuatu bersama murid, persilakan bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabmu ya? Mendukung murid agar dapat menemukan solusi, jadi tidak langsung solusinya dari kita, tapi mereka sendiri yang menemukan solusi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun teman.
Contoh kata-kata ya apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu juga meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya seperti itu. Apa rencana kamu? Jadi mengajak dia memperbaiki sesuatu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita lebih murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih kuat. Nah, bisa jadi dalam posisi kontrol kita terhadap murid, kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi manajer, bisa menjadi teman, bisa. Tapi yang terbaik adalah menjadi apa Bapak Ibu? Manajer yang terbaik. Ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi saya. Misalnya ini teman dan seterusnya. Nah, kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum ke materi ini saya pertontonkan dulu, saya putarkan dulu sebuah video tentang segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di anak-anak kelas 12. Ya, silakan duduk berat. Oke, kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu ke sini? Nggak tahu, Pak. Tadi saya lihat di depan kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan tiang bendera. Kira-kira kenapa, Pak? Saya terlambat. Terlambat. Berapa kali kamu terlambat, Pak? 3 kali Pak. 3 kali terlambat. Baik. Sebenarnya gini, Pak, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya pun dulu ketika sekolah juga pernah terlambat dan pernah juga melakukan hal-hal lain. Dan setiap orang pernah melakukan itu, maka ya nggak masalah sih. Tapi setidaknya kan kita bisa memperbaiki masalah, kita bisa memperbaiki hal-hal itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Benar ya, Bra ya? Baik. Kira-kira alasan kamu terlambat kenapa? Saya bermain game hingga malam. Bermain game hingga larut malam, hingga lupa waktu. Nah, sendiri atau bersama teman-teman? Bersama teman-teman. Jadi selama 3 hari ini bermain game terus sampai lupa waktu. Oke, menurut kamu bagaimana bermain game itu? Tidak apa-apa, itu menghibur diri. Ya, bermain game memang menyenangkan. Saya pun juga pernah melakukannya. Bermain game juga menyenangkan, menghibur diri. Tapi kalau sampai larut malam, Ya, tidak bagus Pak sebenarnya. tidak bagus sebenarnya. Untuk kesehatan bagus tidak? Tidak bagus. Baik, bermain game hingga larut malam itu menurut kamu seperti apa, Bang? Ya, tidak bagus juga Pak. Dan tidak bagus untuk kesehatan juga. Nah, itu dia. Untuk kesehatan juga tidak bagus. Jadi secara tidak langsung kan merugikan diri sendiri. Besoknya kamu juga terlambat bangun dan akhirnya terlambat berangkat sekolah. Di sekolah dihukum lagi. Kalau dihukum malu nggak? Ya, malu Pak. Malu. Mungkin kalau sekali 2 kali nggak masalah, tapi sampai 3 kali bahkan dulu juga pernah seingat saya. Nah, malu ya. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini solusinya bagaimana? Ya, saya tidak akan bermain game hingga larut malam. Ya, tidak akan bermain game bermain game hingga larut malam. Kalau diajak teman-teman gimana? Ya, saya bermain game secukupnya saja. Secukupnya. Jadi sampai jam 9 itu sudah pulang ya. Baik. Kamu sudah berjanji kepada diri sendiri loh ini ya.
sudah berjanji kepada diri sendiri, dan setidaknya ya kita harus menaati janji kepada diri sendiri. Benar begitu ya? Oke. Nah, semoga nanti kamu tidak terlambat lagi dan semoga semakin tertib lagi sehingga sekolahnya juga tidak ada masalah. Baik, cukup ya, Bra ya. Ada yang ingin diceritakan lagi mungkin? Sudah, baik, bisa meninggalkan ruangan dan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibra dari SMA Negeri 3 Blitar. Ketika saya berbicara dengan Pak Danang, saya tidak dimarahi meskipun saya melakukan kesalahan, dan saya juga dibantu untuk mencari jalan keluarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja, Pak. Pagi, silakan. Baik, Is, kira-kira tahu nggak kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu. Tadi di pelajarannya Pak Rifai ada kejadian apa? Saya pakai di pelajarannya beliau, terus beliaunya negur, marah, terus buku saya diambil. Liptinnya ini ya? Ya. Nah, ini kira-kira mahal nggak? Mahal. Kalau ini diambil kan eman kan? Ya. Nah, oke. Kira-kira menggunakan make up itu menurutmu gimana, Is? Bener-bener baca, Pak, kan perempuan usia segini itu pasti make up. Ya, tidak masalah ya menggunakan make up itu sebenarnya. Melakukan kesalahan pun sebenarnya juga adalah hal yang wajar. Dimarahi di kelas adalah hal yang wajar saja. Nah, tapi kan kita bisa memperbaiki kesalahan itu biar kita tidak dimarahi, benar ya? Ya. Baik. Menggunakan lip tint tadi menurutmu adalah hal yang wajar untuk orang yang sudah dewasa. Kalau untuk anak SMA gimana, Is? Boleh, tapi jangan terlalu enak. Ya boleh, tapi sewajarnya saja dan tidak dilakukan di kelas. Ya. Karena kalau di kelas ada tata tertibnya enggak kira-kira? Ya, tata tertibnya. Ada tata tertibnya, dilarang menggunakan make up ketika di sekolah dan juga secara berlebihan. Benar ya? Ya. Baik. Kira-kira menggunakan make up di kelas itu salah atau enggak menurut kamu berarti? Salah. Salah ya, tadi sudah jelas sudah dimarahi Pak Rifai dan diambil, ada tata tertibnya, salah. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu? Saya nggak akan menggunakan make up lagi waktu jam pelajaran, di sekolah juga nggak ada. Ya, tidak akan menggunakan make up lagi ketika pelajaran. Terus permasalahan dengan Pak Rifai seharusnya diselesaikan dengan cara seperti apa? Saya Minta maaf langsung kepada Pak Rifai ya. Oke, sudah ketemu permasalahannya dan ini nanti akan saya kembalikan ke Pak Rifai biar Pak Rifai sendiri yang mengembalikannya. Yakin nanti dikembalikan karena guru juga tidak diperbolehkan mengambil barang milik siswa, jadi pasti dikembalikan kalau hanya ini lipstick atau lipstick seperti itu. Nah, semoga kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan semoga juga tidak ada kesalahan-kesalahan lagi sehingga sekolahnya berjalan dengan lancar, bisa lulus dengan lancar juga. Oke, ada lagi yang mau diceritakan mungkin? Berarti setelah ini saya ke Pak Rifai. Ya, setelah ini saya kembalikan dulu, nanti saat istirahat bisa diambil ke Pak Rifai. Oke, terima kasih. Kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Aisyah Nur Fardani. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Blitar. Saya merasa sangat nyaman ketika saya berbicara dengan Bapak Danang karena beliau tidak menghakimi saya. Beliau memberikan penjelasan secara logis agar saya dapat memahami apa kesalahan saya. Beliau memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan beliau mendengarkan saya. Kita berdiskusi bersama dan juga mencari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi, saya menerapkan beberapa tahap segitiga restitusi ya. Ada beberapa tahap segitiga restitusi. Yang pertama, tahap pertama adalah validasi kesalahan. Jadi kita mencari kesalahan murid itu apa. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita tidak langsung menyalahkan murid tersebut. Kita mencari dulu, kita ya mengajak dia untuk berbicara dulu. Kita tenangkan dulu bagaimana, lalu mencari kesalahan ya, validasi kesalahan. Setelah itu kita akan menyatakan keyakinannya. Nah, menyatakan keyakinan ini adalah perubahan sikapnya menuju ke yang lebih baik. Contoh, beberapa contohnya dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya seperti ini, ada anak yang melakukan kesalahan tidak mengumpulkan tugas, terus kita memarahinya terus, itu kan anak bersalah terus kan? Nah, tapi kalau di awal-awal dia tidak mengerjakan tugas, terus kita mengajak dia ngobrol dulu ya, seperti manajer tadi. Oh iya, kok kedengarannya dari Bapak Ibu kok jarang mengerjakan tugas? Kenapa memangnya? Saya ini Pak, saya ada masalah, ini ada masalah. Jadi pelan-pelan aja, tidak langsung melihat latar belakangnya dulu. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Ada kata-kata beberapa kalimatnya yang disampaikan guru terkait menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak masalah, hal yang manusiawi. Kita pun sebagai guru pernah nggak berbuat salah Bapak Ibu? Pernah, pasti pernah berbuat salah. Tidak mungkin ada manusia yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Bapak atau Ibu atau saya juga pernah membuat kesalahan dulu pada waktu sekolah, misalnya diceritakan bisa. Namun yang bisa kita lakukan adalah mencari penyelesaian masalah. Nah ini, saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya ada anak yang bertengkar, dan saya tidak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ayolah kita coba cari pemecahan masalahnya. Nah, di tahap kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi kita mencari kesalahannya apa. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita di sini mendukung anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih lain. Contoh lagi ketika ada anak yang bertengkar, maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, tanpa harus melakukan kegiatan fisik, pertentangan fisik? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah ini validasi kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah di puncaknya adalah menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kalau di sekolah kita harus mengerjakan tugas untuk bisa lulus, untuk bisa naik ke kelas misalnya seperti itu. Nilai universal apa yang telah kita sepakati misalnya? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah ini termasuk menanyakan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini tentang disiplin positif adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, termasuk kesalahan. Itu pasti juga memiliki tujuan yang menurut pribadi anak tersebut. Selanjutnya model berpikirnya menang dan menang. Harus menang dan menang, bukan menang dan kalah. Tapi kalau dalam kompetisi beda lagi. Pertandingan sepak bola semuanya menang ya rasa bal-balan gitu. Tapi kalau dalam situasi kehidupan kita ya win-win solution. Kita harus mencari hal yang baik terus, mencari kemenangan di antara kedua belah pihak.
Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk mengalami pandangan yang lain tentang dunia. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari disiplin positif. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang, kalimat-kalimat saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istirno. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 3 Kota Blitar. Di sini saya adalah rekan guru dari Pak Danang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan wawasan tentang disiplin, tentang budaya positif. Yang sebelumnya saya belum tahu apa itu tentang budaya positif, yang akhirnya saya menjadi tahu dan mengerti bahwa di situ saya bisa membedakan antara memberikan hukuman ataupun memberikan konsekuensi. Saya pikir itu sudah benar dan sesuai. Semoga saya bisa menjalankan apa yang sudah Pak Danang menjelaskan dan memberikan contoh. Oke, selamat buat Pak Danang, good job, lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Agustini Mepratiwi, guru dari SMA Negeri 3 Blitar. Terima kasih kepada Bapak Danang yang telah memberikan materi terkait diseminasi budaya positif. Berkat materi yang disampaikan, saya mengerti bagaimana seharusnya kita memberikan perlakuan kepada siswa di dalam kegiatan pembelajaran, di mana di dalam materi tersebut kami telah mempelajari terkait restitusi, di mana apabila ketika memberikan penghargaan terlalu berlebih itu juga tidak baik ternyata kepada perkembangan peserta didik. Sehingga dari materi tersebut saya juga mengkaitkan materi restitusi dengan teori belajar behavioristik yang telah saya pelajari ketika saya di masa perkuliahan. Berkat materi ini saya semakin mendalami apa yang seharusnya dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.